Salah satu filosofi gue ya dalam berinvestasi itu invest in only things that you understand ya. Jadi kapan ya teman-teman itu harus mulai berinvestasi ketika semuanya itu udah ready yang dari awal gue sebutin. Jadi pertama teman-teman ini udah nggak punya hutang, jadi udah nggak ada utang, udah lunasin semua utangnya ya, hutang produktif atau konsumtif atau kredit apapun itu udah lunas semuanya gitu ya. Yang kedua ini punya dana darurat dulu sesuai yang tadi gue bilang ya, hitungannya itu tergantung pekerjaan dari teman-teman. Sama yang ketiga punya mindset yang benar dulu ya. Jadi sebelum teman-teman mulai berinvestasi atau mulai sisihin duit ya, belajar buat pay yourself first, itu yang ketiga gitu ya. Terus saya punya asuransi dulu ya. Jadi pertama kayak yang gue tadi bilang ya, ini udah ada 4 nih ya. Jadi step buat berinvestasi itu nggak secepat itu guys ya. Kalian harus bikin 4 ini pilar dulu. Jadi pilarnya tuh harus kuat dulu biar fondasi atasnya investasinya tuh gampang gitu. Jadi 4 pilar ini baru investasi. Salah satu yang menurut gue tadi penting ya, yaitu teman-teman hanya berinvestasi ke tempat yang lu bisa bener-bener ngerti aja. Ini semua orang bisa dengar kalimatnya ya, semua orang bisa ngulang-ngulang kalimatnya. Cuma nggak semuanya bisa praktekin ya. Jadi orang tuh suka FOMO dalam berinvestasi dan itu nggak wise, nggak bijak. Amin ini dulu. Tapi menurut gue ya, dari personal finance ya, yang penting itu apa? Kayak yang gue tadi bilang, kata kunci itu cuma satu, catat. Ya, jadi apapun yang lo lakuin terhadap keuangan lo, misal hari ini gerak 10.000 atau apa, catat. Meskipun ada mutasi rekening, lo harus tetap belajar buat catat keuangan lo. Karena ini penting sekali ya. Karena bukan masalah, oh lo bisa lihat laporan keuangan lo dengan jelas atau enggak. Itu kan lo bisa lihat dari mutasi rekening lo gitu. Tapi tujuannya lo catat itu apa? Biar lo aware, biar lo otak lo tahu duit gue sekarang berapa, gue keluarin berapa dan sebagainya. Kunci dari personal finance itu cuma satu, itu catat ya. Jadi ketika lo catat tuh lo tahu, oh pengeluaran gue besar banget, oh gue nggak boleh besar banget. Misal, oh gue buat makan itu terlalu konsumtif gitu, gue buat apa tuh terlalu besar gitu. Jadi belajar buat catat, karena kuncinya dari personal finance itu cuma satu, kayak yang gue tadi bilang, itu catat. Nah selanjutnya ya, setelah teman-teman ngerti ya dari ini semua, karena menurut gue investasi itu di akhir-akhir banget ya. Jadi kalau personal finance itu modulnya 10 ya, 9-nya itu bicarain tentang personal finance real gitu ya. 10-nya ini, yang akhirnya ini baru investasi. Jadi investasi itu actually cuma part kecilnya dari personal finance. Karena investasi itu udah a whole new different world lah. Itu udah kayak lu belajar dunia yang baru gitu. Menurut gue ya, teman-teman kalau pengen di personal finance ya, pengen punya finance yang baik, itu teman-teman harus belajar buat plan ya. Kondisikan keuangan gue itu pengen kayak gimana. 1 tahun lagi gue pengen kayak gimana, 5 tahun lagi gue pengen kayak gimana, 10 tahun lagi gue pengen kayak gimana gitu ya. Dan tentukan dengan jelas kapan. Ya jadi ketika teman-teman pengen, misal sekarang gue punya utang ya dari pinjol atau apa, ya lu tentukan 1 tahun ke depan ini tujuan gue ya di keuangan gue pengen lunasin 100% gitu. Jadi lu harus punya arahan yang jelas ke depannya pengen ngapain terhadap keuangan lu, dan pastiin itu kayak gue tadi bilang, gue gak akan bosen-bosen buat ingetin ya. Personal finance itu everything about nyatet. Lu harus belajar buat catat apapun yang lu punya gitu ya. Apapun yang lu keluarin, uang masuk juga catat, 10.000, uang keluar 10.000 juga catat gitu ya. Jadi personal finance itu everything about catat. Gue rasa itu aja ya.